si kancil, tikus, dan harimau yang bodoh. Awal cerita. Suatu hari di tengah hutan, terlihat seekor tikus yang sedang asyik bermain. Ia berkeliling-keliling dan bernyanyi dengan sangat riang. Akan tetapi, si tikus tidak sadar kalau ia bermain sudah sangat jauh dari rumah. Setelah beberapa saat, si tikus akhirnya menyadari bahwa dia bermain sudah sangat jauh. Si tikus langsung memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya. Akan tetapi, karena si tikus terlalu jauh masuk ke dalam hutan, akhirnya ia pun tersesat di dalam hutan. Namun, saat si tikus dalam kebingungan mencari jalan untuk pulang kembali ke rumahnya, ia malah kesasar sampai ke suatu tempat, yaitu sarang harimau. Ia pun melihat harimau jantan itu sedang tidur lelap. Terlihat di muka si tikus, ia sangat ketakutan. Karena kepanikannya melihat harimau yang sedang tidur, dia pun berlari dan tidak sadar telah menginjak kaki si harimau itu. Si harimau pun terbangun dari tidurnya dan terlihat sangat marah karena waktu istirahatnya terganggu. Ditangkaplah si tikus oleh harimau itu. Dicengkramnya si tikus dengan kuku-kuku yang tajam. Si tikus pun berusaha sekuat tenaga untuk bisa lepas dari cengkraman kuku-kuku harimau itu sambil berteriak-teriak. "Lepaskan aku, Tuan Harimau. Lepaskan aku. Aku sungguh tidak sengaja telah mengganggu istirahatmu. Tolonglah Tuan Harimau, lepaskan aku." "Aku tidak akan melepaskanmu, karena kau sudah mengganggu waktu istirahatku. Kau tahu kan sifatku? Aku sangat marah jika ada binatang lain mengganggu saat aku sedang beristirahat." Tidak jauh dari tempat itu, ada si kancil yang sedang minum di tepian sebuah sungai. Kancil pun mendengar suara teriakan si tikus, dan ia pun mencari sumber suara itu. Penasaran, kancil pun coba mendekat. Setibanya di sana, si kancil pun terkejut melihat seekor tikus dalam cengkraman harimau dan sedang memohon minta dilepaskan. Sebenarnya, si kancil merasa sangat takut melihat si harimau yang besar dan kuat itu. Akan tetapi, dia sangat kasihan melihat nasib si tikus yang sudah siap dimangsa oleh si harimau. Dan pada akhirnya, si kancil memberanikan diri untuk mendekati dan menghampiri mereka. Terlihat raut muka si tikus sangat senang melihat kancil datang. Si tikus sangat berharap bahwa kancil dapat menolongnya. Berpura-pura tidak tahu, si kancil pun menyapa kepada harimau dan tikus. "Hei, kalian berdua sedang apa? Sepertinya asik sekali kalian bermain. Bolehkah aku ikut?" Kancil, kau sangat berani datang ke sini. Sini kau Kancil. Kebetulan perutku sekarang sangat lapar.
harimau. Kenapa aku harus takut kepadamu, harimau? Kau tahu, aku adalah raja di dalam hutan ini. Mana mungkin aku takut kepadamu, harimau? Aku bisa mengalahkan semua penghuni hutan ini. Apa benar yang kau katakan, Kancil? Hei harimau, kau tidak percaya? Jika kau tidak percaya kalau aku adalah raja di hutan ini, kau bisa tanyakan langsung pada penasehatku. Penasehat katamu. Di mana aku bisa menemui penasehatmu itu? Hei harimau, kau pura-pura tidak tahu ya? Itu sekarang yang kau cengkram adalah penasehat yang paling aku percaya. Di sini, di dalam hutan ini, ia adalah penasehat yang sangat disegani. Jika kau melukai penasehatku dan sampai terjadi apa-apa dengannya, aku benar-benar tidak akan memaafkanmu, harimau. Si harimau pun mulai terpengaruh dengan ucapan si kancil, penghuni baru yang belum lama tinggal di dalam hutan itu. Jadi, memang benar-benar tidak tahu tentang semua hal di dalam hutan ini, termasuk siapa raja di dalam hutan ini. Hei, kau tikus. Benarkah apa yang dikatakan Kancil tadi? Bahwa dia adalah seorang raja di dalam hutan ini. Hah? Akhirnya, si tikus menyadari bahwa si kancil telah berbohong untuk menolongnya. Dan si tikus pun mengikuti drama yang sedang dimainkan oleh si kancil. Iya, benar sekali. Kancil memang adalah raja di dalam hutan ini. Dan aku adalah penasehatnya. Di hutan ini, Kancil sangat ditakuti dan disegani oleh semua binatang di dalam hutan ini. Jika kau tidak percaya, kau bisa tanya langsung kepada binatang-binatang di dalam hutan ini. Harimau pun mulai merasa takut mendengar jawaban dari si tikus. Akan tetapi, si harimau tidak menunjukkan rasa ketakutannya. Tikus, Kancil, aku tidak percaya dengan omong kosong kalian. Coba kalian buktikan jika apa yang kalian katakan itu memang benar. Awas ya kalau sampai kalian berbohong. Kancil pun terlihat bingung. Dia terdiam sejenak di dalam hati kecilnya. Ia berkata, bagaimana ia bisa membuktikan. Namun, karena kecerdikannya, ia berusaha tetap tenang di depan harimau. Meskipun sebenarnya dia merasa sangat takut. Kau masih tidak percaya kepadaku, harimau. Kau perlu bukti. Baiklah, harimau. Beberapa hari yang lalu, aku pernah mengalahkan harimau besar sepertimu. Aku sangat marah karena harimau itu sangat kurang ajar kepadaku dan aku masih menyimpan kepalanya di dalam sumur di pinggir sungai. Untuk dijadikan peringatan bagi hewan-hewan lain agar tidak bersikap kurang ajar kepadaku di dalam hutan ini. Jika kau tetap mau bukti, baiklah, aku akan menunjukkannya kepadamu, harimau. Dan kau tidak boleh menyesal. Mengerti? Kata si kancil
sambil sedikit mengeluarkan kata-kata ancamannya. Mendengar kancil berbicara, harimau pun sudah mulai merasa ketakutan. Baiklah kancil, coba kau tunjukkan di mana kau simpan kepala harimau malang itu. Akan tetapi kancil, jika kau menipuku, kau akan menjadi makan siangku. Paham kau kancil? Mendengar gertakan si harimau, si tikus pun merasa ketakutan. Namun, ia tahu akan kecerdikan si kancil. Dan si kancil pun mengedipkan mata kepada si tikus. Akhirnya, kancil membawa harimau itu ke tepi sungai. Mereka menuju sumur di pinggir sungai, dan sumur itu sangat gelap dan dalam. Namun, karena pantulan cahaya matahari yang membuat air bening di dalam sumur itu berkilau seperti cermin. Kita sudah sampai di tempat yang aku maksud, harimau. Sekarang, kau bisa membuktikannya sendiri. Kau coba lihat sendiri di dalam sumur itu. Kau akan menemukan kepala harimau malang itu. Si harimau pun merasa sangat penasaran, tapi hatinya sangat takut. Ia pun memberanikan diri untuk melihat ke dalam sumur itu. Ia hanya mengintip saja, karena sebenarnya hatinya sangat takut. Tetapi setelah ia membuka mata dan melihat kepala harimau, di dalam sumur itu benar-benar ada. Dia sangat terkejut. Di dalam hatinya, harimau itu berkata, Ternyata apa yang dikatakan oleh si kancil memang benar ya. Atau gimana ini ya? si harimau sangat ketakutan. Dia pun langsung melarikan diri, berlari dengan cepat karena takut nasibnya seperti harimau malang yang pernah dikalahkan oleh si kancil. Kancil dan si tikus pun tertawa puas melihat harimau berlari ketakutan begitu cepat. Mereka sudah berhasil mengelabui harimau yang sombong itu. Sebenarnya, di dalam sumur itu tidak ada apapun selain air yang sangat bening seperti kaca. Hanya saja, karena harimau bodoh, harimau tidak menyadari bahwa kepala harimau yang ada di dalam sumur itu adalah bayangannya sendiri.